Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berselawat atas Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan keberadaan kita sekarang ini, di mana sekarang ini kita sudah berada di bulan Sya'ban, yaitu pada tanggal 11 Sya'ban, bertepatan dengan 11 Februari tahun 2025. Artinya bahwa bulan Ramadan insya Allah tidak akan lama lagi kita berjumpa. Tentu sebagaimana para ulama terdahulu, mereka senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberkahi di dalam bulan Rajab dan Sya'ban, kemudian disampaikan ke bulan Ramadan. Doa yang sangat masyhur sebagaimana kita ketahui, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkahilah kami di dalam bulan Rajab dan Sya'ban, wa ballighna Ramadan, serta sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Ini adalah doa yang masyhur di kalangan orang-orang beriman yang menanti karena ingin berjumpa dengan bulan Ramadan. Saudara sekalian, kesempatan bertemu dengan Ramadan merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala yang sangat berharga. Ia adalah kesempatan untuk sebanyak-banyaknya memperoleh keutamaan atau fadilah, sebanyak-banyaknya mendulang kebaikan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebanyak-banyaknya kemuliaan. Bulan Ramadan juga adalah merupakan mahattah atau terminal, bahkan tempat di mana kita dapat mengumpulkan sebanyak-banyaknya bekal yang akan kita bawa untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kedatangan bulan Ramadan perlu disambut dengan persiapan yang serius, dengan kegembiraan dan sukacita. Sehingga dalam menyambut bulan Ramadan, beberapa hal penting yang harus kita benahi, harus kita persiapkan. Di antaranya adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai doa yang kita sebutkan tadi itu. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bergembira dengan kedatangan bulan Ramadan. Senanglah kita berjumpa dengan bulan Ramadan itu. Kemudian memiliki tekad yang kuat, berazam. Tekad yang kuat, berazam, dan niat yang tulus agar supaya kita berada di bulan Ramadan itu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya melakukan persiapan dan perencanaan target-target ibadah kepada Allah, menambah ilmu dan pemahaman tentang fikih Ramadan, membersihkan hati dari sifat-sifat yang jahat dan buruk terhadap sama muslim, sehingga ketika kita memasuki bulan Ramadan, maka kita akan telah dengan siap, baik secara fisik, secara psikologis, secara mental, secara ilmu, di dalam menjalani kehidupan di bulan Ramadan.
Yang pertama yang kami sebutkan tadi, persiapan kita adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena doa merupakan ibadah yang dengannya setiap hamba Allah Subhanahu wa taala yang melakukannya sesungguhnya dia sedang berkomunikasi, menyampaikan hajatnya, menyampaikan harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk harapan kita adalah dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Kemudian sampaikanlah kami ke dalam bulan Ramadan. Ini doa yang masyhur. Karena itu jangan lupa doa itu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjumpa dengan bulan Ramadan. Yang kedua yang kami sebutkan tadi adalah bergembira dengan datangnya Ramadan. Di antara alamat atau tanda-tanda keimanan seorang hamba Allah Subhanahu wa taala adalah bersuka cita dan bergembira dengan datangnya musim ketaatan. Datangnya musim Ramadan, datangnya musim ibadah. Sebab Ramadan seperti tamu agung dipermisalkan oleh para ustadz, para ulama. Tamu agung yang akan datang dengan berbagai kebaikan dan keutamaan. Itu dia datang membawa rahmat, maghfirah, ampunan, pembebasan dari neraka. Bahkan ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Dan tentu dengan beragam keutamaan ibadah-ibadah yang lainnya. Oleh karena itu Rasulullah SAW mentafsir, menyampaikan kabar gembira kepada para sahabat bila Ramadan akan tiba, akan datang. Rasulullah SAW menggembirakan mereka agar termotivasi untuk memanfaatkan momentum Ramadan dan berusaha meraup keutamaan sebanyak-banyaknya. Karena biasanya busyrah itu, kabar gembira yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW adalah merupakan penjelasan keistimewaan dan keutamaan tentang kabar gembira yang disampaikan itu. Demikian juga dengan kedatangan bulan Ramadan. Rasulullah SAW menyampaikan kegembiraan kepada para sahabat akan datangnya bulan Ramadan. Bulan yang penuh dengan keberkahan. Allah mewajibkan kepada manusia untuk berpuasa di dalam bulan Ramadan. Di dalam bulan Ramadan pintu langit dibuka, pintu jahim ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Para setan dibelenggu. Pada bulan ini terdapat satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan, disebut dengan malam Lailatul Qadar. Maka sangat pantaslah kemudian setiap kaum muslimin bersenang, bersuka cita, bergembira ria di dalam menyambut bulan Ramadan. Kemudian berikutnya yang paling penting juga, yang tidak kalah pentingnya adalah saudara-saudara sekalian, mempersiapkan ilmu tentang fikih Ramadan, mempelajari ilmu tentang Ramadan. Dan begitulah di dalam Islam, sangat mementingkan ilmu sebelum berkata dan beramal. Dan tentu banyak ayat di dalam Al-Quran dan hadis dari Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang pentingnya ilmu ini. Pentingnya ilmu. Allah berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada ilah yang sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ilmu sangat penting sebelum beramal, sebelum berkata dan beramal. Kalau kita melihat ayat di atas memerintahkan kepada kita untuk berilmu terlebih dahulu sebelum beramal. Oleh karena itu iman akan semakin kokoh dan kuat jika dibentengi dan dikuatkan dengan ilmu. Bahkan Imam Bukhari rahimahullah ta'ala dalam sahihnya menuliskan dengan satu bab khusus tentang pentingnya ilmu ini sebelum beramal. Beliau beri judul bab Al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Bab tentang pentingnya ilmu sebelum berkata dan berbuat. Ilmu sangat penting sebelum beramal, karena syarat diterimanya
amal seorang hamba setelah dia ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala ada mutaba'ah, ittiba'. Tentu untuk bisa ittiba', mengikuti apa yang disampaikan diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah dengan ilmu. Dengan mengilmui sehingga kita mengetahui mana yang diwajibkan oleh Rasulullah, mana yang disunnahkan oleh Rasulullah, mana yang dilarang dan seterusnya. Maka ilmu tentang fikih Ramadan itu sangat penting. Sejak kapan kita memulai menahan lapar, kemudian kapan kita berbuka, kemudian bagaimana pembatal-pembatal puasa Ramadan, bagaimana hal-hal yang bisa merusak puasa Ramadan, dan bagaimana dengan hal-hal lain yang berkaitan dengan Ramadan. Ini perlu fikih, perlu pengetahuan tentang itu. Maka belajarlah, buka kembali buku-bukunya, murajaah kembali kitab-kitabnya tentang bulan Ramadan, atau bahkan datangilah majelis ilmu yang membicarakan tentang Ramadan ini. Saudara sekalian, tentu masih banyak persiapan-persiapan yang lain yang harus kita jelaskan. Tadi kami menjelaskan ada 7 persiapan yang harus dilakukan oleh setiap hamba, tentu dengan berbagai macam persiapan-persiapan yang lain, yang tentu tujuannya adalah untuk mengokohkan kita, menguatkan kita, memberi semangat kepada kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.